Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Ila hadrati ahli silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Firnarasa PPKN Penghulu Pesantren Ketahanan Nasional bil khusus Syaratu Syekh Muhammad Abdul Rasulullah Rasul Qaddasallahu Syirah Mursyid Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Firnarasa silsilah ke-38. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ucapan yang pantas dan mulia yang wajib pertama harus kita ucapkan yaitu syukur. Syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itu kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang, rezeki yang berlimpah, berkecukupan, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di kediaman Bapak Reza sekeluarga besar dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu perbuatan-perbuatan, baik itu lisan maupun perbuatan anggota badan yang baik, itu dinamakan amal soleh. Kalau yang tidak baik dinamakan amal salah. Amal soleh, berbagai amal soleh. Hari ini kita di sini hadir. Amal soleh kita hari ini itu karena kita diperkenankan oleh Allah untuk dapat berbuat baik. Coba kalau kita tidak diperkenankan oleh Allah, tidak akan sampai ke sini, tidak akan bisa melaksanakan acara yang mulia ini. Acara yang penuh berkah, acara yang penuh berkah. Apa amal solehnya? Oh, yang pertama mudah sekali terlihat ya Pak Riza ya. Yang terlihat itu sekarang mulut mengunyah, tangan menggenggam, rasa menikmati. Nah, itu yang paling mudah terlihat. Nikmat. Yang memakannya nikmat, yang memberikannya itulah amal soleh, namanya sedekah. Makanya kalau kita dapat nikmat itu biasanya kita makan-makan, betul nggak Pak? Begitu dapat nikmat gitu, dapat bonus misalkan ya, atau dapat apa, pokoknya dapat duit lah gitu ya.
Itu biasa kita makan-makan. Oh makan enak sama teman-teman gitu kan. Saya pernah berpikir begitu. Kenapa sih Pak makan-makan gitu? Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah itu bukannya kita harus lebih banyak ibadah. Makanya barusan ada saudara saya dari Palembang, dia cerita ketika saya bisnis ini segampang jadi. Saya tawarkan tanah ini, kebun ini langsung dibeli. Saya jualan bisnis alpukat lancar. Semalam cerita, saya jawab kapan bersyukurnya. Mestinya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah itu harusnya itu semakin banyak kita beribadah kepada Allah, gitu kan? Oh ternyata Bapak, kalau kita dapat nikmat banyak terus kita makan-makan itu tandanya kita bersyukur sedekah. Itu ngundang orang banyak kasih makan makanan. Kalau ke restoran kita traktir itu kita ikut makan juga di situ. Sambil makan kita bersyukur kepada Allah. Itu yang gampang dilihat. Makanya kata penggesabah, pengajian tidak ada pengajian yang lebih baik selain pengajian manakiban. Coba Pak, ada orang pengajian mau ngasih minum aja enggak gitu kan? Nanti katanya enggak ikhlas, gitu. Jadi kalau ngaji aja. Itu ada juga ngundang ustadznya, ya ustadznya jangan dikasih amplop, iya kan? Karena kan sudah kewajibannya ustadz ngajar, gitu. Nah, tapi kalau di sini Pak, kita pengajian di sini yang diundang rumahnya sudah disediakan, rumahnya terbuka menjadi raudhah ini. Menjadi raudhah, Pak. Raudhah itu bukan hanya di depan makam Rasul aja, bukan. Min Riyadul Jannah itu bagian daripada Riyadul Jannah itu taman-taman surga yang lain. Nah, di mana taman-taman surga itu? Taman-taman surga itu adalah di mana di situ ada halaqah dzikir. Di mana di situ ada kumpulan orang-orang yang majelis, ya, kumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Makanya kita kumpul di sini pikirin apa? Dari tadi tawajuh baca Quran. Udah lupa tuh Pak masalah bisnis, masalah kerjaan, masalah kasus gitu ya, Pak Riza ya, masalah kasus udah lupa. Khusus kita kumpul di sini hanya untuk mengingat Allah. Di mana di situ majelis zikir, maka tempat itu menjadi taman surga. Alhamdulillah. Jadi saya ini agak kenceng-kenceng dikit gitu ya, karena biasanya pakai speaker. Ternyata nggak perlu pakai speaker. Kenceng. Nah, Bapak dan Ibu, apalagi tanda yang bisa kita lihat? Yang kita lihat itu, belum selesai makan sudah datang minuman lagi, ya. Ngomong kesian. Makan, minum, ya. Itulah. Jangan sampai kerja hidup di dunia ini makan, minum, tidur, kerja, makan, minum, tidur, kerja, makan. Jangan sampai. Jadi hidup kita tidak bermakna, bermanfaat buat orang lain, tapi nggak punya makna. Begitu selesai meninggalkan dunia, hilang begitu saja tanpa bekas. Ya kan? Nauzubillahi min dzalik, dikenang orang aja kagak itu. Malah dicukurin nauzubillahi min dzalik ya. Syukur gitu, udah nggak ada. Jadi nggak ada yang ngerecokin lagi. Masya Allah. Jadi kita berusaha selama kita hidup di dunia ini meninggalkan kenangan yang indah. Gitu. Makanya saya bersyukur nih kalau saya ucapkan terima kasih nih kalau saya lagi manakibat bimbel ilmiah ada yang ngerekam nih. Nah, dia nanti diupload ya di YouTube gitu. Jadi didengar banyak orang. Alhamdulillah ya. Nanti kalau saya sudah nggak ada itu sudah meninggalkan dunia, rekaman-rekaman ini masih bisa dinikmati orang-orang lain, ya kan? Sampai kira-kira ya belum nanti YouTube bubar gitu, ya. Sampai internet udah nggak ada gitu. Pak, katanya nanti pada akhir zaman itu
ini internet udah nggak ada, pesawat itu udah nggak ada, semua itu rudal tuh nggak ada, di sinyal radio tuh nggak ada, udah nggak ada fungsi lagi, F-16, F-35, ya apa namanya Raptor Air 22 itu ya, apa Sukhoi itu udah gitu. Kenapa? Karena nggak ada sinyal lagi, mau pencet nyung gitu nggak ada gitu. Yang ada itu adalah apa? Kembali lagi kita dengan berkuda, dengan senjata pedang itu nanti pada akhir zaman. Jadi kalau sudah akhir zaman ini sudah nggak ada. Jadi tapi minimal orang-orang yang sudah mendahului kita ada ya, banyak ya. Seperti siapa misalkan Zainuddin MZ misalkan ya, itu yang paling terkenal gitu kan. Udah nggak ada orangnya sekarang. Tapi itu ceramah-ceramah dia masih ada, bisa kita dengarin dan masih relevan. Nah itu ya, ketika dia sudah meninggalkan dunia, namanya masih dikenang dan masih bisa bermanfaat buat orang lain. Itu seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tahun 1000 berapa? 1100-an ya Masehi beliau itu masanya. Sekarang 2000 udah 1000 tahun lebih Mareza. Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang masih disebut dan kita semuanya adalah murid-murid beliau. Gitu. Makanya manusia mati meninggalkan gading, meninggalkan nama, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Gitu. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, yuk kita mengukir diri kita ini supaya meninggalkan nama yang baik. Nama yang selalu dikenang itu namanya hidup selama-lamanya. Nabi Muhammad SAW ya, paling enggak setiap waktu. Kenapa saya bilang setiap waktu? Disebut nama Muhammad setiap waktu. Coba di seluruh dunia ini. Azan di sini, nyambung azan di sono, nyambung azan di sono, nyambung azan di sono, gitu kan? Sebenarnya bumi ini kalau begini suara azan aja isinya. Disebut terus. Ya, itu Nabi Muhammad SAW. Ya, itu ya. Apalagi yang bisa terlihat? Tadi Bunda saya pikir mau bilang apa? Bilang 30 menit aja. Oke. Ya, masih ada 10 menit lagi. Banyak lah ya. Baca Quran. Baca Quran nama soleh kan? Makanya kata apa di pengajian terbaik. Baca Quran. Wah kan yang baca Al-Quran itu Ustaz. Kita juga baca Bapak tadi ya. Tubuh, Al-Finas ya. Dan saya perhatiin juga. Kami gitu kan berarti baca juga. Itu Al-Quran. Satu huruf Al-Quran itu, Bapak dan Ibu, itu ada malaikat menjaga. Satu huruf. Kalau misalnya dibaca banyak malaikat. Ini baru ya. Belum pernah dengar kuping ini baru ya. Kenapa kita setiap mau tugas himbat amaliyah itu selalu mengucapkan salam? Nah, kenapa? Karena tadi itu malaikat datang bergelombang. Itu ternyata ya. Tadi siapa? Yang pertama baca Quran, habis itu sholawat. Begitu sholawat mau dijalankan, udah beda lagi malaikatnya. Datang lagi. Malaikat itu. Oh, itu ngucapin salam terus. Bapak-bapak nggak bisa lihat aja. Gitu. Di mana majelis zikir kumpul, malaikat datang, manggil temannya. Tadi siapa ya? Panggil teman di sini. Mereka mengelilingi bertumpuk-tumpuk sampai ke atas. Gitu. Banyak sekali malaikat. Percaya nggak dengan malaikat? Aku yakin. Itu kalau kita nggak percaya adanya malak itu tunggal ya. Malak tuh ya malaikat. Bahasa Indonesia malaikat. Kalau bahasa Arab malaikat banyak gitu. Ya. Itu kalau kita nggak percaya itu kita murtad gitu. Percaya dengan malaikat. Salah satu percaya dengan malaikat. Nah, malaikat itu berapa? Berapa jumlahnya malaikat itu, Pak? Yang pertama keyakinan kita hanya Allah yang tahu. Ya, barusan saya jalan ke sini dengerin ceramahnya Prof. Sihab itu, ya. Jadi saya sampaikan juga ke bapak-bapak ya.
Yang pasti jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Itu pasti gitu. Kenapa? Di diri kita yang paling kita tahu aja ada malaikat Rafiq dan Atid kiri kanan. Satu orang manusia aja yang mencatat aja itu 2. Makanya malaikat itu lebih banyak daripada manusia. Belum lagi jumlahnya itu Nabi Ibrahim ketika tadi itu ya, waktu mukadimah yang saya sampaikan tadi, yang saya baca tadi, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ketika itu Nabi melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli di Sidratul Muntaha. Nah, di sampingnya surga. Ketika itu Nabi melihat malaikat tawaf ke Baitul Ma'mur masuk 70.000 tiap hari. Lalu setelah tawaf 7 kali keluar, masuk lagi 70.000, beda lagi malaikatnya. Malaikatnya beda lagi. Gitu ya. Belum lagi malaikat menurunkan hujan, belum lagi malaikat banyak sekali malaikat-malaikat itu. Kecuali ini burung sekarang ini tumplek di sini nih malaikat. Nah, malaikat itu Bapak dan Ibu, ciri-cirinya itu gagah. Gitu. Makanya tadi ketika datang Bapak jangan-jangan asisten malaikat ini gagah gitu ya. Ciri-ciri. Makanya ketika Nabi Yusuf itu kan Nabi yang terkenal cakep ya, ganteng ya. Nah itu sampai ibu-ibu melihatnya itu, wah ini bukan manusia, pasti malaikat. Dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tampilannya gagah. Nabi Yusuf itu. Malaikat itu gagah. Itu. Yang kedua, malaikat itu bisa nyamar. Bisa nyamar. Malaikat Jibril ketika datang penakiban pertama di sini saya sampaikan ketika Nabi Jibril mengajarkan tentang agama ya, dia datang, siapa itu? Itu ada Jibril tapi bentuk manusia. Datang seorang yang berpakaian putih bersih, rambutnya rapi, duduk di hadapan Rasulullah lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan, itu kan? Itu malaikat Jibril, manusia itu Pak. Jadi malaikat itu bisa berbentuk manusia, gitu. Bisa juga bisa nyamar itu malaikat itu. Bisa juga dalam rupanya yang asli. Seperti Nabi 2 kali Nabi ketika melihat rupa Jibril yang asli itu ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Yang kedua ketika menyampaikan wahyu surat Ad-Duha tadi yang dibaca. Di ufuk datang malaikat Jibril di ufuk cakrawala yang memenuhi cakrawala 600 sayap. Besarnya gitu. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu rajanya malaikat. Anak buah malaikatnya banyak sekali. Jadi kita topiknya cerita tentang malaikat sekarang. Nah, jadi bisa nyamar. Nah, makanya kita hati-hati tuh kalau misalkan ada di jalan ketemu yang aneh gitu ya. Ya kalau saya husnuzon malaikat. Saya berapa kali sering ya 1, 2, 3, 4 lebih dari 3 kali saya ketika mampir di masjid sholat masjid ada yang nyamperin. Ada yang nyamperin gitu. Assalamualaikum. Dengan menyampaikan berbagai masalah. Mohon bantuan. Kering gitu. Karena mungkin dilihat sama dia kalau saya badan saya ya nggak tahu juga sebenarnya. Pernah di masjid di Cempaka Putih ketika saya pelatihan K3 itu datang bapak-bapak tinggi gede agak hitam tapi pakaiannya berapi kemeja rapi, dia punya tas di pojok itu, tasnya juga bagus, tasnya bersih gitu. Terus yang paling saya duduk itu, terus dia menyampaikan bahwa saya adalah musafir kehabisan amunisi, ya kehabisan ongkos lah. Saya mau pulang ke Dumai dari Jakarta, mau ke Dumai. Saya bilang sama beliau, waduh, kenapa bapak baru sekarang gitu? Tadi kan banyak tuh direktur Kementerian Tenaga Kerja itu kan, itu semua direktur gitu. Jadi bapak salah gitu kalau sekarang ini ke saya gitu. Dia bilang gini,
Saya nggak salah Pak. Bapak kaya raya, harta Bapak 7 turunan tidak akan pernah habis. Demi Allah. Ya, Alhamdulillahilladzi fadolana. Dia begini, dia ngobrol begini. Ketika suatu saat kebuka tangannya, saya melihat giginya tampak putih bersih. Gitu. Saya masuk kelas, begitu saya balik lagi ke masjid itu sudah nggak ada itu. Nah itu salah satu. Wah saya pikir itu malaikat nyoba. Saya pernah juga di pertigaan, di perapatan itu disamperin ibu-ibu gendong anak, assalamualaikum, minta, ya kan? Nah waktu itu kalau saya buru-buru, saya bilang waalaikumsalam, maaf ya bu. Begitu saya jalan berapa ratus meter, keringat saya segede jagung, segede-gede jagung, keringat saya. Saya saat itu merasakan malu sekali sama Allah. Gitu. Ternyata tuh saya dicoba, gitu, dites. Apalagi ibu itu sudah mengucapkan doa, assalamualaikum, keselamatan atas Anda. Saya balik waktu itu, saya muter, saya cari, saya bok-bok sampai ke masuk ke dalam kios-kios itu ya, masuk ke jalan situ sampai nggak ketemu lagi. Ibu itu yang gendong anak. Nah, itu kadang-kadang tuh Allah itu memutus tuh ya, malaikat itu utusan, malaikat itu utusan, diutus ke kita, dicoba nih, itu ya, nah itu malaikat, nah malaikat udah begitu ya. Nah, bagaimana ketika Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat? Ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Kondisi pertama, malaikatnya turun masuk kepada dimensi manusia, menyampaikan wahyu, tadi itu jadi manusia. Yang kondisi kedua, Nabi Muhammad yang dinaikkan derajatnya selevel malaikat sehingga bisa bertemu dengan malaikat Jibril. Dua ya. Kalau Nabi Muhammad dinaikkan, maka ketika mau menyampaikan wahyu itu Nabi Muhammad pasti dia akan keluar keringat dingin, keluar keringat tapi dalam cuaca dingin, sambil kecut. Nah itu ketika derajat Nabi dinaikkan ke level malaikat ya, untuk bertemu dengan malaikat, menerima wahyu Allah. Kalau malaikatnya yang turun biasa-biasa saja, Nabi tenang-tenang saja ketika malaikatnya yang turun menyampaikan wahyu. Nah salah satunya ketika wahyu terputus, waktu itu ditunda lama dan diejek oleh kaum Quraisy Mekah bahwa Nabi sudah ditinggalkan oleh Tuhan, malaikatnya sudah meninggalkan, sudah nggak suka, turunlah surat Ad-Duha tadi, yang artinya bahwa Allah tidak meninggalkan engkau, bahwa kabar-kabar gembira kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya teringat ke guru kita, gitu ya. Jadi kalau kondisi ketika menerima wahyu Nabi ini ya, dua kondisi. Nah, kita pun begitu Pak. Meski wujudnya manusia, bisa jadi suatu saat dimensi kita ditingkatkan derajatnya oleh Allah masuk ke dalam dimensi malaikat. Makanya murid itu dalam buku saya tulis itu yang 38 itu, murid itu ada 3 tingkatan. Ada murid level malaikat, ada level manusia, ada yang murid alam jabarut. Murid yang jabarut, alam lahut, alam jabarut lahut, alam malakut, alam mulki. Tuh. Jin gurunya, malaikat ada gurunya, manusia ada gurunya. Aku, kata Syekh Al-Qadijani, guru semuanya. Itu pun berlaku bagi guru kita, Syekh Muhammad Abdul Qasimullah Maslul sallallahu alaihi wasallam. Murid di alam mulki, murid di alam malakut, murid di alam jabarut. Tuh, wujudnya aja seperti ini ya. Tapi murid-murid itu masing-masing punya alamnya. Dan hati-hati kalau sudah di level malaikat ya, jangan aman dulu. Ya. Malaikat itu juga masih ada iri, masih ada suuzon. Makanya ketika Allah berfirman ana ja'ilun fil adi khalifah, ketika Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi, menciptakan Adam, malaikat protes.
Bagaimana engkau menjadikan malaikat orang yang selalu menumpahkan darah sedangkan kami senantiasa memuji engkau dan bertasbih kepada engkau? Itu. Tapi kalau malaikat tadi diingatkan oleh Allah langsung tobat. Tobat. Ya. Gitu. Jadi oleh perwali Allah itu tidak masuk. Ya. Kalau Nabi masuk, dijaga. Kalau wali Allah tidak masuk. Tapi wajahnya kalau dia melakukan dosa segera Fafiru ilallah, segera kembali kepada Allah. Begitu berbuat salah kembali kepada Allah, segera, dan tidak mengulangi lagi. Mestinya wayana gitu. Nah seperti itu. Jadi abah itu kondisinya itu bisa kita lihat. Ada yang kadang-kadang santai ketika menyampaikan, ada yang dalam keadaan seperti itu. Jadi kita alhamdulillah kita sudah bersama dengannya ya. Dan tadi mangkobah yang terakhir yang dibaca tadi Pak Reza dan keluarga beruntung ya, bulan ini diadakan menakibat di sini mendengarkan mangkobah itu tadi yang dibaca. Saya berkuat di jalan itu mangkobah tidak bukan semau-mau baca. Memang sudah ada aturan, ada protap dari guru musik gitu ya. Bukan semau-maunya beliau tiba-tiba bacakan itu. Jadi memang ada bulan tertentu kita bacakan ini, bulan tertentu bacakan ini, dan sudah dibacakan. Dan tadi mangkobah itu tadi itulah inspirasi saya pertama ketika saya masuk Toriko. Tadi mangkobah tadi. Bila berhadapan dengan orang kaya, tunjukkan kegagahanmu. Bila berhadapan dengan orang miskin, rendah hatilah kamu. Gitu. Jadi pesan saya berkoordinasi dijalani kepada murid-murid, kepada anaknya dan sekaligus muridnya, dan pesan saya berkoordinasi dijalani sebagai guru Sultan Awalidana kepada kita semua, hendaklah itu menjadi cerminan kita. Dan disambung lagi dengan pesan dari Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad dan Tandim tadi gitu. Ya, itu agar menjadi pelajaran kita semua, dan itulah menjadi dasar kita dalam bertoriko. Nah, mungkin itu saya akan jelaskan, tapi saya akan buka seandainya Bapak dan Ibu yang hadir di sini ada pertanyaan gitu ya. Kalau nggak ada ya kita cukupkan sekian gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi torikoh itu jalan ya, bukan jalan khusus, bukan jalan umum. Makanya pengajian ini adalah pengajian yang paling baik kata pengesabah. Kenapa enggak selesai ngaji dikasih makan? Ya kan? Ada makan nggak? Ada ya? Coba ikut pengajian lain, kasih makan nggak? Itu. Jadi ini kemasan dari Sultan Aulia, dari Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Masahib Bapak Tajul Arifin, Syekh Muhammad Abdul Gaus, Syekh Allah Masul, dikemas sedemikian rupa, kita tinggal makan. Itu. Jadi amaliyah torikoh ini Pak, setelah ditalkinkan zikir harus diamalkan zikir paling minimal 165 kali sekali setelah kita sholat yang fardu. Minimal 165 kali. Lama amat Pak, belum dicoba. Kalau sudah dicoba ribuan orang Bapak. Gitu. Sama kayak orang mau jualan gitu. Belum dicoba. Jualan alpokat misalnya saya ingat ya. Mangkal gitu. Kalau kita mau mulainya rasanya, tapi ketika sudah dicoba biasa aja itu, tidak ada gengsi-gengsi. Sama juga zikir. Nah, zikir itu kalau belum dimulai 165, biasanya gua kagak zikir, Assalamualaikum bubar gitu kan. Selalu zikir itu, tapi kalau sudah diamalkan, pengen banyak-banyak, sayang waktu terbuang kalau tidak ada zikir. Jangan sampai kita dicap oleh Allah sebagai hamba yang sangat sedikit berzikir, amat sedikit mengingat Allah. Zikir yang paling baik adalah zikir la ilaha illallah. Segala zikir, ya semua zikir, ucapan alhamdulillah subhanallah akbar, pakai tangan kanan dulu, pakai baju kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan ya. Semuanya itu adalah zikir semua. Zikir itu apa? Ingat siapa yang diingat Allah, makanya zikrullah afdhalul zikri kata Nabi, la ilaha illallah. Jadi jangan bosan-bosan, jangan gengsi-gengsi ya.
la ilaha illallah. Saya sampaikan, ada yang orang menentang la ilaha illallah, orang muslim. Mestinya nggak ada la ilaha illallah. Itu amalan yang paling agung dan teragung. Kata Abah, kalau ada amalan yang lebih baik dari la ilaha illallah, Abah pindah agama. Gitu. Nah, ketika kalimat itu sudah ditalkinkan, sudah menjadi milik kita, amalkan, jangan disia-siain. Gitu. Tuh yang pertama. Yang kedua, khotaman. Khotaman tadi yang dibaca pertama tadi. Khotaman itu Bapak kumpulan segala doa-doa gitu ya. Fadilah-fadilahnya gitu. Sering-sering khotaman. Yang ketiga, minimal manakiban sebulan sekali. Manakiban ada banyak, ada ribuan di Jakarta. Ada teman saya itu udah wafat, dia suka hadir di madrasah saya itu, namanya Ustaz lupa saya namanya, sekeluarga dan alhamdulillah dua-duanya suami istri udah meninggal semua, sudah dikembali oleh Allah. Nah itu dia sehari itu Pak Reza, sehari itu dia sekeluarga itu tidak masak, keliling manakiban. Siang manakiban, sore manakiban. Jadi makan itu kan manakiban ya. Nah, ini fakta. Jadi saking banyaknya tempat manakiban. Nah dulu kata Abah Anom dulu, yang namanya Abah Anom, kalau sudah ditalkin zikir, kalau mau cepat sampai kepada Allah, jangan berhenti manakiban 40 kali. Tuh 40 kali, 40 bulan tuh jangan berhenti manakiban, di mana-mana datang gitu. Yang nanti yang ceramah kayak begini nih, ceramah bahasa umumnya gini banyak kiai-kiai yang lain gitu. Ada banyak. Besok tanggal 12 kita di Albantani ya, dalam ulang tahun provinsi Banten. Tuh, kita akan manakiban juga di situ ya. Terus waktu kemarin tuh Pak Reza, waktu kios-kios Jakarta itu sampai kios, Pak Reza tahu nggak? Kalau kita malamnya di Monas, di Monas itu kita manakiban jam 2 malam. Jam 2 malam kita manakiban, jam 6 pagi udah bersih. Gitu. Kita dijaga sama tentara lagi juga kan. Nah, makanya saya bilang ini ahli tasawuf, ahli zikir ya, datang dengan senyap ya, datang dengan sunyi ya. Saya jadi lupa. Datang dengan sunyi, berbuat dengan senyap, pergi tanpa jejak. Itu selesai. Hari Minggu pagi sampai sekarang nggak ada lagi demo-demo. Alhamdulillah. Ada yang tahu orang Jakarta terlelap semua. Ini kafilah datang ke Jakarta. Kafilah merah putih datang ke Jakarta. Ya. Oh nggak bisa, orang dari luar daerah saat itu diblok semua, ditutup karena bakalan ikut-ikutan demo. Maka kata pengusaha Abah, itu kalau dibiarkan kudeta mereka itu. Mereka yang mana nggak tahu. Makanya itulah Abah itu pencinta NKRI harga hidup, bukan harga mati. NKRI harga hidup ya. Makanya sekarang pecinya pun merah putih gitu ya. Baru terus dimaklumatkan kalau pengajian baca teks Pancasila. Nah itu baru aja. Jadi kita ini ya, Pancasila itu Bapak, Pancasila itu Al-Quran, Pancasila itu sumbernya digali. Pancasila bukan agama, tapi Pancasila dari agama. Itu masuk di situ. Kita yang menghidupkan Pancasila. Di saat Pancasila ambigu hanya kalau zaman Pak Harto kan ada tim 4 ya, sampai tim 4 itu pedoman pengamalan penghayatan Pancasila. Diamalkan, dihayatkan nilai-nilai value kalau dalam perusahaan itu ya. Nilai-nilai itu harus ada proses internalisasi, dicamkan, ditanamkan, diajarkan, lalu diamalkan gitu. Bukan hanya pajangan gitu. Jadi kita alhamdulillah bersama dengan guru kita, semoga Allah berkahi selamanya. Terakhir, pas nih Bun, 5 pas. Terakhir, ada yang belum ditalkin zikir? Ada. Bapak udah talkin zikir Pak? Belum. Talkin zikir.
Oh, kurang tahu ya. Yang lain Bapak sudah talqin zikir. Nah, talqin zikir itu Bapak, talqin itu mengajarkan, ya, mengajarkan, menuntunkan kalimat la ilaha illallah. Bukan didapat kita dengar dari mulut orang awam, bukan kita lihat di TV, bukan kita baca di buku, tapi dari lisan seorang yang arif billah, yang orang yang sudah mengenal Allah. Nah, itu kalimat itu dituntunkan oleh Nabi ketika Nabi berpesan ketika orang mau sakaratul maut, lakinu mautakum bikasratin qauli la ilaha illallah. Maka ketika orang sekarat itu dia ditalkinkan kalimat itu supaya dia mengucapkan kalimat la ilallah, karena kata Nabi mangkola akhiru kalamihi ya, dakhulal jannah. Mangkana akhiru kalamihi dakhulal jannah. Barang siapa akhir dari ucapannya la ilallah, maka dia masuk surga. Gitu. Nah, cara ngucapinnya itu kalimat itu ya, tentu bukan harus sembarang diucap, tapi harus sesuai tuntunannya. Bagaimana Nabi mengajarkan mengucapkan kalimat itu ya. Nah, sekarang kita ikuti semua bareng-bareng. Yang sudah ditalkin berarti itu memperbarui, yang belum ditalkin ini adalah talkin dari guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Muhammad Masrur. Saya hanya dipinjam lisan, dipinjam raga, dipinjam suara untuk menyampaikan ini. Ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi siratil mustaqim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sholli wa sallim. Itu mukadimah tidak perlu dihafal. Yang wajib kita amalkan zikir la ilallah yang akan ditujukan. Wadhkuruhu kama hadakum. Berzikirlah kepada Allah sebagaimana ditunjukkan kepadamu. Cara mengucapkan kalimat la ilallah dengan memejamkan mata, menundukkan kepala ke pusar, ya, dengan mengucapkan kalimat la, membelah badan sampai ke ubun-ubun, ilaha ke bahu sebelah kanan, illallah ke bahu sebelah kiri, ya. Satu kalimat satu nafas, ya. Mulai. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Untuk ikuti Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 وآل بيت ولمن دخل في بيت أجمعين كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Nah, itu kalimat diamalkan paling sedikit 165 kali setelah sholat yang fardu. Lebih banyak lebih baik karena kita diberitahu Allah untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Jika sibuk cukup 3 kali saja. Nanti ketika waktu tidak sibuk, sholat sunnah 2 rakaat lalu zikir sebanyak yang ditinggalkan di qada. Yang kedua adalah zikir kopi. Zikir kopi itu siri, rahasia, hanya di dalam hati, tidak diucap dengan lisan. Diperintah oleh Allah. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Sebut nama Tuhanmu dengan dalam hatimu, jangan dengan rasa takut dan rendah hati, dan jangan ucapkan dengan lisan.
Caranya adalah berzikir di dalam hati. Hati itu adalah qalbu, ruhnya manusia, jiwanya manusia ada di bawah susu kiri sebelah sini. Tundukkan kepala ke sini ya. Pejamkan matanya, pusatkan perhatian ke satu titik tadi. Tutup mulutnya, rapatkan giginya, tekuk ujung lidahnya ke langit-langit. Tarik napas yang dalam, tahan. Di hati itu ucapkan Allahu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Inilah nama Allah yang membuat derajat kita dimuliakan oleh Allah. Setiap detik waktu kita semakin berharga, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena selalu ingat kepada Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Teruskan dimanapun, kapanpun, sedang apapun, tidak ada halangannya. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Kalau putus, sambung lagi. Kalau lupa, ingatkan lagi. Allahu Allah. Allahumma innaka ba'atani ba'adhi kalimat wa'atani alaiha jannah wa innaka la tukhliful mi'ad. Abshiru qad ghafarallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.